Hari ini saya kedatangan tamu, beliau adalah seorang kepala konsentrasi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, yaitu Bapak Dodi Wihardi MIKOM. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya, semua? Pak? Halo. Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat. Sehat ya, Pak. Nah, kan lagi pandemi kayak gini ya, Pak, yang udah nggak berakhir-akhir. Iya, Gimana betul nih, sekali. Pak, aktivitasnya? Aktivitas sih sebetulnya sama ya dengan kondisi sebelum pandemi, cuma bedanya kan kalau dulu kan aktivitas dilakukan langsung di luar rumah ya. Nah sekarang kan kita fokuskan di rumah saja Online sesuai ya, dengan Pak? instruksi pemerintah, termasuk Benar. ngajar online dan lain-lain lah. Nah, selain mengajar nih, Pak, kegiatannya apa aja, Pak? Sebetulnya kalau kondisi normal ya, Iya. kita bicara sebelum pandemik, selain saya ngajar di universitas ya untuk program S1, saya juga ada kesibukan lain ya, ini sebagai peneliti, khususnya peneliti di bidang pariwisata. Selain itu juga saya aktif di beberapa komunitas, salah satunya komunitas kereta api. Dan hobi saya emang jalan-jalan, traveling gitu. Komunitas kereta api, Pak. Itu Iya. gimana tuh, Pak, komunitasnya? Jadi kita ada ya pencinta kereta api berkumpul lah dalam satu komunitas gitu. Ada hal-hal yang kita usung, kita kampanyekan kepada publik. Termasuk juga saya aktif di komunitas bis malam. Ya jiwa-jiwa public relation-nya PR-nya tersentuh dapet lah banget di ya. situ ya. Oke, karena betul. kita berbicara tentang PR ya, Pak. Iya, iya. Sebenarnya definisi PR sendiri itu seperti apa sih, Pak? Oke. Kalau bicara tentang definisi ya, Valen ya, atau pengertian public relation itu sebenarnya banyak banget. Jadi kalau teman-teman baca buku tentang public relation atau tentang humas itu ada banyak sekali definisi dari berbagai tokoh ya. Tapi di sini saya mungkin coba bahasakan dengan bahasa yang mudah ya, Iya. bahwa public relation atau humas itu punya tugas salah satunya adalah membina atau membangun hubungan dengan publik. Dengan lembaga juga, Pak. Betul, publik ini kan ada publik eksternal dan ada publik Internal. internal. Public relation juga melakukan komunikasi ya, melakukan komunikasi kepada publik untuk apa? Membangun citra positif, reputasi yang baik untuk brand maupun korporat. Klien-klien gitu ya, Pak? Betul sekali, dan juga public relation berusaha untuk menjelaskan berbagai persoalan yang muncul di publik. Betul. Sehingga harapannya dengan adanya penjelasan itu publik bisa memberikan penilaian baiklah kepada perusahaan. Jadi ada keuntungan yang didapat. Itu juga udah termasuk tugas-tugasnya, Pak. Betul sekali, termasuk tugas dari public relation. Nah, untuk kan sekarang kita sudah di era 4.0 ya, Pak. Betul, Nah, peran PR sendiri ini sudah sampai mana di era 4.0 ini? Jadi dari transformasinya tuh, Pak. Oh, ini pertanyaan bagus ini ya. Saya jadi ingat ditanya mahasiswa nih, jadi serasa di forum kuliah ini ya. Bener. Tapi bagus sekali Valen. Iya. Apa Karena pertanyaannya? netizen nih penasaran, Betul sekali, perkembangan PR ini penting nggak sih di Iya, era 4.0 ini? Gitu. Jadi dalam perkembangan zaman ini kan ada yang era 1.0 Iya. sampai sekarang kan kepada era 4.0 Ya, ya. yang akan 5.0 ya, Nah, Pak. kita akan menyambut itu. Bahkan sebetulnya di sini saya ingin mengatakan bahwa di berbagai era itu ya, sejak public relation ini muncul ya sebagai sebuah disiplin ilmu, jadi sebenarnya hampir sama. Jadi peran PR itu sama apakah di era sebelum masuk era digital maupun saat ini. Oke. Cuma yang membedakan itu adalah toolsnya, media yang digunakan. Teknologinya Betul. ya, Pak. Kalau di zaman katakanlah konvensional ya, Valen, Iya. ya. Jadi PR konvensional itu kan betul-betul mengandalkan media cetak, televisi, membuat clipping-clipping kan seperti itu ya. Nah sekarang di era 4.0, era digital kan sudah bertransformasi tadi yang Valen katakan. Iya. Jadi kita sudah menggunakan teknologi atau media-media yang berbasis internet begitu. Dari presentasinya juga ya, Pak. Betul sekali. Nah, tapi ada kesulitan nggak sih, Pak, atau hambatan gitu saat di era 4.0 ini untuk PR sendiri? Ya, adaptasi itu pasti ya. Ya. Sama aja seperti kita nih di era pandemi, kita nggak pernah nyangka akan ada kondisi begini Ya, kan. siap nggak siap banget Siap ini. nggak siap, jadi semua kita lakukan secara online. Siap nggak siap harus siap. Itulah sebetulnya merepresentasikan kondisi yang saat ini ada. Sekarang ini PR ini ya siap nggak siap harus siap memasuki ranah digital. Oleh karena itu sebetulnya ada beberapa hal yang penting untuk dipupuk oleh seorang public relation untuk menyongsong era digital ini. Yang pertama adalah memiliki kompetensi, Valen. Kompetensi di sini khususnya adalah penguasaan si humas atau public relation berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau kita nggak menguasai teknologi ya sulit dong. Ya. Jadi kompetensi tentang penguasaan teknologi ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua,
kita harus paham siapa audiens kita. Karena kalau kita paham audiens kita juga butuh paham ya maksudnya apa kebutuhan audiens. Kanal apa yang digunakan oleh audiens yang seperti itu. Yang sering dicari. Betul. Ya Pak? Kemudian konten-konten yang dibutuhkan dengan audiens yang demikian itu seperti apa. Nah, seorang public relation harus paham tentang siapa target audiensnya. Kemudian juga dia harus menjadi sosok yang kreatif, inovatif, dan punya integritas. Itu pasti. Ya. Saya pikir itu 4 hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh seorang PR digital saat ini, Valen. Ya. Oke, mungkin dari tadi yang sarana barunya ya Pak. Iya. Bapak dari PR sendiri sudah mencoba sarana baru apa nih Pak di 4.0? Oke. Saya biasa misalkan, saya ini kan iseng ya orang Iya. ini penasaran, dibilang saya menguasai banget teknologi, nggak juga sih, karena kan saya sebenarnya dari bukan kalangan milenial juga ya. Iya. Dari sisi usia saya ini sebenarnya kolonial, bukan milenial. Masih kelihatan muda kok Pak, tenang aja. Tetapi kan ya itu tadi tuntutan kita sekarang ada dalam situasi semua serba digital, jadi Iya. kita harus bisa beradaptasi. Contoh gampang aja lah, kita mengajar online kan kita mesti paham bagaimana kita menggunakan media online itu. Kita bikin misalkan podcast Iya. ya, kita bikin kuliah interaktif, atau PR itu bisa menggunakan sosial media untuk campaign misalkan itu. Iya. Atau saya misalkan traveling jalan-jalan, saya ngevlog, saya posting di IG. Ya sebenarnya simple aja sih, tapi kan itu kita bisa mempiarkan sebuah destinasi. Nah nih Pak, sekarang kan sudah new media nih Pak, ada media sosial Iya, sudah berbagai macam. Nah untuk pemanfaatan sendiri untuk sosial media bagi PR itu gimana Pak? Bagus pertanyaan. Nah, sekarang coba Valen gantian nih saya mau tanya. Iya. Valen coba lihat mana perusahaan yang tidak punya akun sosial media, ada gitu? Nggak ada sih Pak. Nggak ada, hampir nggak ada. Hampir semua perusahaan ya, baik swasta maupun instansi pemerintah, BUMN, kementerian, bahkan semua yang kita nggak pernah bayangkan Iya. dia akan masuk ke ranah sosmed, dia punya akun sosial media. Apakah itu Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Benar. Termasuk website. Iya Nah website. itu sebetulnya sudah bukti konkret bahwa public relation itu memang mengoptimalkan sosial media. Karena sekarang ini segmen milenial itu luar biasa secara kuantitatif jumlahnya, dan itu target audiens yang potensial. Ya tentu sesuai dengan unit bisnis masing-masing perusahaan ya, di mana PR itu bernaung. Contohnya lagi, sosial media bisa digunakan untuk alat campaign. Ya kan? Poster ya Pak. Betul, jadi campaign tentang isu apa bisa melalui sosial media, atau promosi, atau membangun citra positif lembaga, tentu dengan konten-konten yang Iya. disesuaikan ya, video dan sebagainya. Biar nggak begitu bosan ya Pak. Betul sekali. Apalagi anak milenial ini kan senangnya sesuatu yang interaktif, yang ada visualnya gitu. Jadi ya disesuaikan dengan audiensnya itu tadi. Maka dari itu peran PR itu masih penting banget Oh, ya Pak di sangat era penting. 4.0. Walaupun Betul. jadi kita berkembang terus teknologi, tapi human touch-nya itu harus tetap sangat. ada. Betul Karena ya Pak? sangat terkait dengan human relation. Iya. Jadi sini saya mau katakan gini nih Valen. Sempat ada kekhawatiran karena kecanggihan teknologi, jangan-jangan humas public relation-nya akan digantikan oleh mesin, oleh robot, artificial intelligence maupun istilah lain. Tapi kalau saya termasuk pribadi yang meyakini bahwa profesi PR ini tetap dibutuhkan. Mesin itu nggak akan bisa menggantikan kita. Karena salah satu kompetensi yang harus dibangun adalah PR itu mesti punya intuisi. Harus punya perasaan, emosi, logika. Yang itu mesin nggak punya. Benar. Dan komunikasi yang baiknya Pak untuk menebak apa sih audiens ini butuh apa gitu. Untuk Tepat gampang sekali. membacanya ya Pak. Tepat sekali, betul. Jadi tenang aja, PR itu Aman, akan selalu aman. ada, akan selalu dibutuhkan. Jadi gini, ada bahasa bijak ya kalau menurut saya. Jangan kita diperbudak teknologi, tapi kitalah yang menentukan teknologi itu untuk dibutuhkan untuk apa. Iya betul. Bagaimana cara kita menerima teknologi itu seperti apa ya Pak? Boleh, Kan Bapak silakan, kan Kak. sebagai seorang dosen PR ya. Iya, betul. Nah kendala apa aja sih Pak hambatan setiap tahunnya yang Bapak alami untuk sebagai dosen? Iya, kendala selalu ada ya kalian ya. Walaupun sebetulnya tidak terlalu signifikan banget, artinya alhamdulillah selalu ada solusi. Nah salah satunya itu tadi kan kita bicara transformasi ya. Iya. Artinya tantangan terbesar yang dihadapi
ya setidaknya saya ya, atau mungkin juga rekan-rekan dosen yang lain adalah bagaimana bisa menjelaskan apa PR masa lalu yang konvensional itu seperti apa, kemudian dia bertransformasi menjadi ke arah digital. Nah di sini kan butuh contoh-contoh kasus yang konkret. Nah kadang itu juga membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam. Artinya, contohnya seperti apa nih Pak? Artinya ini tantangan untuk dosen Ya. juga ya. Contoh misalkan ketika mempublikasikan sesuatu, kalau dulu kan melalui media cetak, Ya. melalui surat kabar, sekarang kan juga bisa melalui media sosial ya, atau website, tentu dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan audiens itu tadi. Makanya ada mata kuliah penulisan public relation gitu. Karena akan beda penulisan PR dengan mungkin yang lain. Jadi ada sisi itu tadi ya, kekhasannya. Redaksinya yang tertata ya Pak? Betul sekali. Dan di situ kan muncul nuansa-nuansa bagaimana membangun citra dan lain sebagainya. Kan harapannya apapun yang disampaikan ke media ada umpan balik lagi yang positif ke perusahaan. Nah, cara membangun citra yang baik itu seperti apa sih Pak? Ya sebetulnya kan di sini dituntut konsistensi ya. Konsistensi antara apa yang dilakukan dengan apa yang diinginkan dengan bagaimana implementasinya. Makanya dalam dunia public relation itu ada beberapa step-step yang penting untuk diperhatikan. Contoh, apapun yang dilakukan oleh public relation harus dimulai dengan melakukan riset atau penelitian. Jadi kita harus punya data dulu, sebetulnya kondisi yang ada di lapangan ini seperti apa. Nanti dari hasil riset itu barulah naik ke tahap selanjutnya, yakni perencanaan. Planning ya Pak ke depannya. Planningnya bagaimana, program-program yang dibutuhkan seperti apa, yang strategis itu bagaimana. Setelah perencanaan kemudian ada implementasi. Setelah ada implementasi pasti ada evaluasi, sehingga kita menjadi tahu yang kita lakukan sesuai dengan ekspektasi publik tidak, sesuai dengan harapan perusahaan tidak, sehingga nanti harapannya kesan yang bisa dimunculkan ini menjadi baik atau sebaliknya. Benar. Nah itu kan kepada citra ya. Tapi ada nggak sih Pak citra, misalnya kita sedang kerjasama nih dengan perusahaan, ternyata dia memandang citra perusahaan ini tuh jelek, dan gimana itu Pak untuk memperbaikinya? Ya ini kan juga terkait dengan sepak terjang si PR sendiri ya? PR dan juga perusahaannya tentu kan. Portofolio itu kan menjadi sangat penting. Apalagi sekarang zaman tadi kita bicara digital ya. Artinya apapun bisa dengan cepat kita deteksi. Sepak terjang individu, sepak terjang korporat ya, perusahaan itu semua bisa kita deteksi. Sehingga nanti bisa kita lihat rekam jejaknya itu bagaimana. Nah, itu jelas punya implikasi kepada nama baik ataupun reputasi perusahaan. Penting banget itu. Penting sekali. Nah Pak, tadi kan saya mendengar cerita Bapak tadi di awal ya Pak, selain hobi banget traveling, Bapak juga tertarik dengan dunia perkereta apian dan juga bis ya Pak. Itu bisa diceritakan Pak, awal mulanya bisa tertarik itu seperti apa Pak? Ini sudah yang kesekian juta kali pertanyaan ini diajukan ke saya palennya, tapi nggak apa-apa, ini menarik juga. Jadi, biar netizen tahu nih Pak. Ya, setuju. Jadi gini teman-teman ya pertama udah pasti kan hobi nih, kan saya hobi jalan-jalan. Berarti kan saya jalan-jalan tuh senangnya memang menggunakan transportasi umum, bukan menggunakan kendaraan pribadi. Salah satunya ya kereta api dan bis. Kenapa? Memang karena walaupun waktu tempuhnya lebih lama, tapi saya merasa lebih menikmati, bisa lihat pemandangan dan yang lain gitu kan, bisa bercengkrama dengan penumpang lain. Kemudian ketertarikan lainnya itu awal mulanya juga karena saya sibuk melakukan penelitian. Riset Pak? Betul, jadi saya banyak melakukan riset tentang kereta api, khususnya kereta api ya. Kalau bis belum banyak lah saya meriset, tapi memang lebih banyak kepada menikmati. Tapi kalau kereta api memang saya sudah beberapa kali melakukan riset. Yang pasti risetnya itu terkait dengan pariwisata dan juga public relation. Contoh risetnya itu gimana Pak? Untuk bisa misalkan menghubungi siapa, lalu Bapak merisetnya seperti apa? Karena saya meneliti tentang kereta api, maka saya bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia. KAI. Betul, untuk melakukan penelitian itu. Dan hasil-hasil penelitian itu juga saya kasih ke PT KAI untuk silakan mereka manfaatkan untuk pengambilan kebijakan. Ada salah satu yang bagi saya ini berkesan ya penelitian saya. Ini penelitian saya terkait dengan revitalisasi stasiun Jogja. Stasiun Jogja. Stasiun Tugu Yogyakarta. Mungkin Valen
pastilah pernah jalan-jalan ke Jogja ya. Kalau naik kereta api kan turunnya stasiun Tugu. Tugu, Nah, benar. stasiun Tugu itu kan di depannya ada nama Jalan Pasar Kembang. Pasti tahu lah, terkenal lah Jalan Pasar Kembang di Jogja. Dulu kan kumuh sekali. Sekarang sudah kalau bagus. stasiun itu depannya kumuh, bagaimana citranya kan pasti jelek. Iya. Ini kan Orang jadi males ya Pak betul, turun kita, di sini. kita bicara kan dalam konteks public relation Benar. nih, kan penelitian PR ya. Kalau stasiun kumuh depannya banyak kriminalitas, hal-hal yang negatif, sampai yang turun dari kereta api wisatawan, bule-bule segala macam. Waduh, bagaimana kesan yang Untuk dunia muncul di luarnya, mereka? Pak. Makanya, Benar. loh kok pariwisata Indonesia begini? Kok Jogja seperti ini yang katanya kota budaya, ramah, kok ternyata seperti ini misalkan. Iya. Makanya kan yang namanya stasiun, terminal, bandara itu kan pintu masuk ya, pintu Iya. gerbang ya, penjaga nama baik negara atau suatu kota. Maka kita melakukan penelitian di situ. Bukan hanya saya sih, ada juga peneliti-peneliti lain, sehingga hasil penelitian itu digunakan untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Itu salah satu contoh Iya. penelitian yang saya lakukan. Saya juga pernah melakukan penelitian tentang pariwisata kereta api se-Pulau Jawa. Itu bukan tesis saya dulu Iya. waktu S2. Ya lumayan butuh waktu juga deh. Sebenarnya sekarang saya juga dalam posisi sedang melakukan penelitian, tapi belum selesai, apalagi juga ada pandemi ini ya. Iya. Jadi agak Terhambat ya, Pak? Agak terhambat, betul. Penelitian saya yang masih berjalan ini tentang pembukaan rute kereta api Surabaya-Malang untuk mendukung pengembangan pariwisata di Malang. Iya, Malang sedang booming-booming banget Iya. juga nih. Udah pernah untuk ke Malang kan wisata-wisatanya. teman-teman? Kalian udah pernah Malang belum? Belum sih, tapi udah ngeliat-ngeliat tentang Malang tuh kayak seru banget. Nanti kalau ke Malang jangan lupa naik kereta api. Benar. Nah Pak, tadi kan Bapak juga tergabung komunitas kereta api ya Pak? Nah, udah kegiatan apa aja nih Pak yang sudah dilakukan oleh komunitas perkereta apian itu? Sebetulnya sih lebih tepatnya saya mendirikan komunitas itu. Oh, Bapak yang mendirikan? Jadi Foundernya? saya dan teman-teman tentunya Iya. mendirikan komunitas namanya Komunitas Kereta Api Ekspres Malam Bima. Jadi kalau Valen mungkin sering naik kereta api, ada kereta api namanya kereta api Bima. Nah, kereta api Bima ini kereta api yang paling mewah di masanya dari tahun 60-an. Ini kereta api kepresidenan ya. Kalau sekarang kan kereta api udah bagus semua ya, Iya. bukan hanya kereta api Bima. Tapi kita bikin komunitas itu sebetulnya untuk menghargai nilai-nilai sejarah kereta api Bima yang sudah ini apa heritage ya. Kalau nggak ada Bima kan nggak ada kereta api yang mewah lagi Iya. di masa saat ini. Jadi dia ini pionirnya. Itu sebetulnya yang menstimuli kita bikin komunitas untuk anak-anak muda supaya tahu sejarah kereta api lah, khususnya kereta api Bima gitu. Nah, tadi kan Pak Dodi berbicara menyinggung tentang pariwisata ya. Nah, Betul. bagaimana sih Pak peran PR ini dalam pengembangan tempat pariwisata? Baik, sebetulnya public relation atau humas itu menjadi semacam ujung tombak yang sangat penting ya. Ya, Bagi pariwisata kita. Ini kan kita bicara konteks di Indonesia. Karena kan pariwisata juga butuh promosi, Iya. butuh kampanye, butuh event-event untuk mengenalkan destinasi, branding dan sebagainya. Sebenarnya itu kan wilayah keilmuannya public relation. Nah. Ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana perannya ya sangat luas, sangat mendalam, sangat dibutuhkan. Seperti misalkan kita mau menjual pariwisata kita ini seperti apa sih? Ya, mau dicitrakan seperti apa gitu kan? Nah ini kan juga bicaranya nih kompleks ini, Iya. bukan hanya di atas kertas, tapi juga kan implementasi di lapangannya seperti apa. Makanya kan kita riset dulu, sehingga nanti programnya supaya citranya menjadi positif seperti apa bentuknya. Seperti misalkan kita mau mengenalkan suatu destinasi, tapi di situ keamanannya saja nggak terjamin. Nah, bagaimana wisatawan mau datang? Nah, dalam mengembangkan pariwisata Indonesia itu juga banyak hal-hal lain lagi yang penting untuk dibenahi selain masalah prostitusi yang mungkin bisa merusak citra ya. Contoh misalkan wisatawan naik gunung, Iya. ya, kan banyak gunung-gunung nih yang di Indonesia khususnya di Jawa lah yang menarik untuk para wisatawan yang memang hobinya itu kan naik gunung atau para pendaki. Ada Gunung Semeru ya, Gunung Slamet, Sindoro dan lain-lain. Kadang kita temukan pendaki-pendaki itu juga tidak bertanggung jawab nih Valen. Contoh buang sampah sembarangan, kemudian pohon-pohon itu di pilok ya, dicoret-coret, ada aksi vandalisme dan lain-lain. Sementara mereka mengklaim
sebagai pendaki ini kan yang Pencinta paling alam. pencinta alam, Tapi peduli belum lingkungan. semuanya bisa mencintai Betul. alam ya Pak. Nah ini kan citra nggak bagus. Bagaimana kalau ini diangkat oleh media? Iya. Padahal Bromo itu menjadi salah satu destinasi unggulan loh Iya, untuk benar. pariwisata Indonesia. Sudah pernah ke Bromo belum? Sudah. Kalian? Oh sudah. Berarti udah bisa bercerita ya bagaimana indahnya Bromo. Tapi sayang keindahan itu kalau dicoreng oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, buang sampah sembarangan dan lain-lain. Sementara itu diangkat pemberitaannya bahkan sampai ke dunia internasional, waduh. Memalukan banget ya nama Pak. baik kita jelek gitu. Iya. Itu contoh ya. Masih banyak yang lainnya lah. Berarti di sini kan dituntut peran serta atau kedisiplinan masyarakat juga. Jadi banyak pihak yang memang harus dilibatkan. Sebenarnya berarti nggak cuma PR doang yang berperan penting Iya. ya Pak. Pemerintah, masyarakat sendiri juga harus berperan penting untuk menjaga kelestarian wisatawan kita gitu. Tempat wisata kita supaya tetap namanya baik dan banyak-banyak orang berkunjung gitu. Jadi kan menambah perekonomian negara juga ya Pak. Dan juga ingat nih Valen ya, bahwa konsep pariwisata yang bagus adalah yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Sehingga anak cucu kita, generasi kita selanjutnya masih bisa menikmati. Jadi bukannya kita berwisata dengan merusak. Benar. Nah itu kan yang mesti dikampanyekan terus ya. Itu salah satu poin yang sangat penting. Kemudian yang kedua juga yang tak kalah pentingnya nih Valen ya, dan juga teman-teman, bahwa pada prinsipnya kita nih semua nih Valen ya, kita semua nih secara individu adalah sebagai humas. Jadi nggak perlu kita mesti berprofesi sebagai humas atau PR dulu, Iya. tapi kita nih secara pribadi adalah sebagai PR atau humas minimal bagi diri kita. Nah, diri sendiri. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif sehingga itu bisa menghasilkan efek yang positif juga yang dilihat oleh orang lain. Jadi lakukan segala sesuatu dimulai dari hal kecil, yaitu di diri kita sendiri ya Pak. Setuju? Sepakat, yuk kita kampanyekan tentang itu ya. Oke Pak, ini untuk harapannya nih Pak, untuk PR-PR selanjutnya, untuk di next era-era selanjutnya harus seperti apa Pak? Ya harapannya tentu idealnya adalah siapapun yang akan bergelut di profesi public relation ataupun humas ya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Untuk itu hal-hal yang memang dibutuhkan untuk bisa membangun kompetensi itu ya harus kita pupuk, kita perkuat. Jadi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang public relation? Ya sebetulnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya, karena kan kita berkutat pada bagaimana memahami situasi, bagaimana memahami krisis ya. Berarti PR-nya kan mesti punya kemampuan manajemen krisis, kemudian public speaking, strategic planning dan lain-lain. Nah keberadaan sosial media ini sebetulnya sangat membantu seorang humas atau public relation mengidentifikasi isu. Jadi sebelum krisis itu muncul, dia sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinannya. Makanya di dalam sosial media sekarang yang penting itu kan engagement ya. Iya. Adanya interaksi sehingga kita tahu nih publik ekspektasinya apa. Sehingga yang mesti disiapkan oleh PR ini program-program yang bagaimana. Nah, jadi kayak intinya para pegiat PR ini walaupun semakin maju nih teknologi, itu bukan menjadi ancaman ya Pak, enggak, justru menjadi jangan. kesempatan untuk belajar Jangan, lagi ya betul. Pak. Selalu ada peluang walaupun Iya, kecil. berkembang untuk PR sendiri ya Pak. Betul sekali. Setuju. Oke netizen, itu dia tadi kita udah berbincang-bincang dengan Pak Dodi mengenai PR dan juga pariwisata. Sangat seru sekali ya Pak. Betul sekali. Nah mungkin dari Pak Dodi sendiri ada saran atau masukan untuk netizen? Ya sedikit aja ya Valen Iya. ya. Jadi kalau bagi saya yang penting itu adalah lakukanlah sesuatu yang positif ya. Benar. Karena apapun yang kita lakukan pasti punya dampak ke banyak pihak. Benar banget ya Pak. Nah itu dia masukan dari Pak Dodi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Valen. Dan saya Dodi.